Hai, ketemu lagi di Tuturan Cerita, obrolan santai dan seru seputar kehidupan sehari-hari. Bersama saya, Mega, dan dua teman saya. Saya Tika. Dan saya Hilda. Hai. Iya. Ketemu lagi kita di sini. Malam ini seperti biasa Tuturan Cerita lagi-lagi ingin kembali mendengar cerita-cerita lucu, seru seputar banyak hal ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, teman juga, teman lama semua host di sini. Jadi ini dia namanya Om Rizal. Hai Om Rizal. Hai, benar di sini. Om Rizal. Iya. Risa, apa kabar? Halo. Baik, alhamdulillah baik, sehat. Iya. Sehat semua nih. Sehat. Alhamdulillah. Amin. Om, mau nanya dong, katanya punya hobi yang ini ya, yang menantang gitu. Ekstrim hobi gitu ya istilahnya. Yang ekstrim apa nih? Motocross nih? Iya, nggak tahu apa sih. Waduh. Katanya pernah denger sih, katanya punya hobi yang agak-agak nyerempet-nyerempet gitu. Otomotif. Nyerempet kemana nih? Yang oli-oli apa yang gimana nih? Olinya nanti dulu nyerempet gitu yang ya? ke itu. Aha. Motocross atau apa? Sukanya apa sih hobi ininya? Berkaitan dengan mesin. Waduh, berkaitan dengan mesin. Ya, hobi ada dulu terabas sih, main-main ke hutan, pakai trail. Ya, di Bali juga, di Jawa juga pernah ikut-ikut event gitu sih. Itu zaman SMA gitu? Enggak, udah nikah. Oh, malah udah nikah. Udah menikah baru. Kasian ya yang ditinggalin itu ya. Udah nikah. Aduh, kasian banget. Terus apa awalnya bisa apa? Itu Sebenarnya temen sih, apa ngeliatnya nih, memang seneng udah nih. tertarik dari kecil sih? Kalau dari kecil sih emang udah tertarik kan, ditarik terus nih. Emang dari kecil sih senang ini otomotif. Terus pengen nyobain gimana sih rasanya main terabas, capek, jelas capek kan. Itu aja sih. Tapi menantang, adrenalinnya tuh jadi makin-makin ya. Sama greget. Nagih terus tapi itu ya. Nagih. Terus selain motor cross Hobi yang apa bikin lagi? candu. Motor cross, rally wisata. Oh, berhubungan dengan otomotif semuanya ya? Dulu sempet rally wisata. Dulu masih kuliah ya Pak, SMA. Dulu sama pacar kan. Oh iya. Wah seru banget itu ya. Jadi semangat. Iya, biar tambah menggebu-gebu nih. Mm-mm. Gaspol remblong. Remblong. Sampai sekarang belum terus deh. Nah, ini sama keluarga, sama orang tua waktu dulu atau mungkin sama istri dudukku nggak? Sebelum nikah nggak ada dukungan. Nggak ada dukungan. Nggak ada. Terus nggak ada dukungan dulu sama orang tua kan. Sebelum nikah ya. Itu kita mainnya sembunyi-sembunyi. Malam jam 12. Nah, rumah kan ada trali nih. Cabutin tuh bautnya satu-satu. Tapi sepeda motor udah keluar. Udah siap ya? Siap. Kita kan ini pinter duplikat kunci gerbang kan. Wah. Kenakalan dulu. Iya benar. Iya. Pasti bunyi kan buka pintu. Seru banget. Ya itu aja sih Pas kenakalan dulu. Terus nikah akhirnya mendukung. pas nikah ya janji waktu punya sebelum ada anak itu sih gara-garanya gaspol remblong tuh. Gimana tuh? Ya itulah. Sebelum ada anak masih main gitu. Cuman kan larinya ke Tamiya nih. Oh iya. Tetap ikut event. Nah, dari motor tetap ke otomotif kan, main di mesin juga kan, roda 4. Terus mainan kecil tuh, tahu nggak? Pernah lihat nggak Tamiya? Tahu. Nah itu. Yang rakitan itu bisa dirubah-rubah gitu kan ya? Iya, bukan berubah jadi transformer ya. Iya.
Terus istri pas lagi hamil nih. Hmm. Nah, mainnya di Tiara nih dari pagi sampai jam 7 apa jam 10 ya. Itu di situ cari cuan. Kita sekalian. Iya, cari cuan. Nah, pokoknya hobi biar jadi cuan kan. Iya, iya. Awalnya gitu. Ya kan mentok-mentok nih anaknya orang mau makan apa. Iya kan? Iya kan? Tapi Nanti pulang ke lumayan rumah lah ya, kan. jangan pulang. Tapi ini hobinya ini kan laki banget ya, maksudnya dunia yang sangat apa ya, ya jarang lah ya cewek main otomotif, walaupun pasti ada lah ya gitu. Tapi Ada. laki banget ya. Penasaran deh kita cewek-cewek ini kenapa sih kok, maksudnya apa tantangan yang kamu rasain sih sebenarnya? Oh suka banget apa kotor-kotor, keringetan, udah gitu ada resiko kecelakaan gitu, kok seneng banget sih, kenapa sih? Kalau dicari tantangannya sih banyak ya tantangannya. Terus dari kita omong mesin dulu kan. Nah, ini mesin nih gimana nih? Biar apa ya? Kok bisa bergerak apanya ini? Kita bongkar-bongkar semua kan, lihat dalemannya, terus cara kerjanya. Dari situ sih ini ya. Biar cari keseruan aja sih juga. Tapi apa kenapa kamu, maksudnya itu kan kenapa, apa aku tuh pengen penasaran deh, kenapa sih lelaki suka begitu? Menurutmu apa? Menurutmu kenapa Sal? Kenapa lelaki suka hal begitu? Apa ya? Boleh dong. Sih. Me time. Kenapa? Me time aja. Sama itu ya, kepo ya. Jadi pengen tahu ya. Bener. Lebih penasaran, ini kalau diutak-atik jadi kayak gini gimana hasilnya, kayak gitu ya Sal ya. Iya. Kan orang kita kan itu juga kan pintar ngerusak kan sebenarnya, bukan membuat kan. Iya, bongkarnya bisa, memperbaikinya susah. Benar. Padahal tuh udah profesor lo buat. Tetap aja ya. Iya kan. Terus kan dunia balap itu kan pasti lah ya dekat dengan, ya kita tahu lah ada hal-hal lain di luar balap. Setelah balapan pasti kan ada party after balap nih, suka ikut juga nggak? Oh itu pasti dong. Waduh, Awalnya sih nggak mau dilewatkan momen itu kan. Enggak. Cuman kalau secara pribadi aku orangnya senang minum ya, bukan pemabuk ya, cuman peminum, penikmat. Nah itu aja sih, cuman cari minum, terus ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, keseruannya kita, terus di jalur gimana, sirkuit lah, itu aja kita cerita. Nah itu berarti apa ya? Itunya maksudnya suasana itu yang dicari para penghobi otomotif itu tuh. Ujungnya habis di balap, situ. habis balap ada party, dan cewek-cewek yang disemprot-semprot itu. Iya itu. Nah itu kan karena dunia balap itu deket banget sama dunia perempuan, karena apa ya, tahu sendiri kan di motor balap, di mobil balap, siapa sih pasti dideketin sama yang cewek-cewek gitu ya. Karena itu apa ya, hanya apa ya, bagian ya, memang bagian, memang settingannya memang bagiannya seperti itu. Party para klub-klub balap juga nggak jauh deh sama dunia kayak gitu. So pasti Umbrella Girl. Yang dilirik itu kan. Kamu pernah nggak ngedate sama salah satu Umbrella Girl? Enggak. Iya, kita juga kepentok modal kan. Kepentok modal. Harus Iya, ada modalnya. Iya. Oh ini berarti ini apa namanya, kelasnya tinggi kalau itu kelasnya tinggi itu. Cukup kita pengendara aja kan. Pokoknya pengendara, penikmat, waduh udah. Cuman basahin tenggorokan aja. Tapi kan dengar kalau kadang orang yang punya hobi otomotif tuh udah memperlakukan motornya atau mobilnya atau apapun lah ininya, apa kendaraannya itu sebagai istri pertama malah. Sebagai istri pertama, menurut kamu? Gimana? Ulang yuk. Jadi kan kendaraan mobil otomotif itu kan biasanya memperlakukan motornya atau mobilnya itu sebagai istri pertama gitu. Kamu Iya. Terus gimana? Oh, kalau aku sih enggak.
Kalau istri, kalau itu kan cuman apa namanya tunggangan kita di event kan, itu aja sih. Baru mau berapa hari sebelum hari H-nya, nah kita fokusnya sama dia. Nanti yang kedua di rumah kan, kita tinggalin. Kita urus dulu istri pertamanya. Tapi itu kan kadang jadi berantem ya. Yang namanya hobi laki-laki karena terlihat memprioritaskan sekali kayak gitu loh, terlihat waktu tenaga juga diluangkan itu khusus buat kesukaannya ini suami, hobinya kayak gitu. Pernah nggak kayak gitu istrinya tuh ngomel kayak gitu, nggak suka, protes lah sama Rizal gitu? Sebenarnya tuh bisa dilewatin kan. Yang penting ada yang di ATM-nya itu loh. Oh, itu harus diamankan ya? Iya, kalau itunya aman dah. Oh, paham. Nggak bakal ngomel. Iya kan, paham kan? Berarti tinggalin aja ATM gitu, mau kosong kan? Mau nggak tinggalin aja. Ya nggak gitu juga kan, Bu. Kayak gitu. Ya kirain. Tapi ada yang diam-diam terus nggak nyangonin istrinya, ada pasti berantem. Iya, kalau cuman dia kan ego untuk sendiri aja, sendiri kan. Nah itu yang ego itu ya, suka nggak memikirkan itu yang bikin berantem. Kalau dia masih single sih nggak apa-apa, nggak masalah kan. Ya nggak masalah. Kalau udah ada istri terus anak, mau dikasih makan apa gitu. Iya, soalnya kan kalau misalnya ini ngomongin otomotif ya, kadang kan ikut-ikut event gitu, ke keluar Bali, keluar Jawa kayak gitu tuh kan ninggalin 3-4 hari gitu ya. Kalau ya gimana nggak ngomel ya para istri di rumah kalau misalnya nih nggak disisipin nih gitu kan, bener nggak sih gitu loh, mana nih? Iya gitu. pasti protes. Banyaknya nggak ada, tapi banyaknya ke situ gitu, ke hobinya dia. Ini nggak usah hobi otomotif ya, maksudnya kayak banyak kan istri-istri juga ngomel kayak hobi mancing, hobi main game, bikin itu kan kadang kayaknya cuma dipahami para lelaki nih, kayak suka bingung ya. Kenapa sih segitunya? Mungkin me time-nya juga kali ya, karena kamu bebas dari tuntutan istri, apakah mungkin gitu, bebas dari rewelan anak, mungkin gitu, escape berisiknya gitu kan? Istri kayak gitu tuh. Escape dari situ ya. Kayaknya iya loh. Ayo lo. Kalau awalnya enggak, karena kan dari SMA kita kan udah kenal, terus udah pernah sempat ngobrol sama istri kan. Pasti apa-apa ya selalu ngobrol sama istri. Ada kan. kesepakatan. Di awal udah ada omongan. Habitmu. Nah, kalau kita melenceng sedikit, saling inilah nggak jujur di awal berarti ya. Lebih baik jujur di awal kan. Betul. Pokoknya kita melenceng sedikit, ini untuk yang berkeluarga ya. Iya. Melenceng sedikit, saling inilah kasih tahu ini nggak bagus, apa nih bagus, itu aja sih. Ya kayak hobi aja tuh, kalau menurut hobi kan mungkin ya hobi lah, cuma hobi dia. Tapi kalau di awal nggak ada omongan, nanti kan ke depannya, ke belakangnya jadi kayak apa ya, ribet nggak sih? Berantem gitu. Iya. Ya pasti. Tapi kalau udah tahu, yang mengejutkan kan. Kalau udah tahu, oh istriku hobinya gini, biarin deh. Suamiku juga hobinya gini, biarin deh. Jadi sama-sama tahu. Ya udah. Iya. Lebih baik begitu ya. Biasanya sih gitu ya. Kan sekarang kita ini kan udah memasuki fase di kepala 4 ya, mau ke kepala 4, ada yang udah kepala 4 mungkin. Nah terus katanya nih di fase ini, dan biasanya identik dengan pria ya, katanya nih pria memasuki puber kedua gitu. Ya benar-benar. Puber kedua yang biasanya sebagian besar ciri-cirinya tuh terjadi di perubahan di perilakunya si pria ini kan. Ada yang kayak dia jadi lebih centil, suka lebih memperhatikan penampilannya, dandannya itu berubah lah kayak gitu menuju ke 40 itu. Nah terus ada juga yang lebih suka keluar rumah, dan parahnya lagi bisa sampai berselingkuh kayak gitu. Nah kalau menurut Rizal nih,
Itu terjadi nggak di Rizal sekarang kayak gitu? Dan kalau misalnya terjadi di Rizal sekarang itu gimana kayak gitu? Mungkin puber kedua ini bisa dibilang krisisnya laki-laki ya, karena mereka memasuki usia tua kan, usia tua di mana mereka sudah mungkin merasa tidak keren lagi, tidak merasa hebat seperti masa mudanya dulu gitu. Nah Rizal gimana nih melihat itu? Benar nggak? Membenarkan itu nggak? Benar sih kalau ya istilah puber kedua itu. Benar sih, benar. Kalau secara pribadi benar ada. Cuman kan sekarang tergantung kita menyikapi. Iya kan? Kalau kita yang di rumah kita bisa poles lebih dari yang di luar, lebih baik kan? Iya. Iya kan, ketimbang kita lihat yang di luar, emang sih yang di luar lebih gini, apalagi kita puber kan. Puber kedua, terus dibilang sering keluar apa, istilahnya apa ya, kayak dandanin inilah sepeda motor. Nah sedikit, sama lah kayak di rumah, iniin sedikit lah istri, biar nggak jadinya istilahnya kayak ngomong tadi perselingkuhan terjadi, ya itu aja. Berarti sebenarnya kalau dibilang pasangan ini harus menyadari ya, kayak si istri juga menyadari, oh suamiku ini sudah mau masuk ke kepala 4 kan biasanya ini pada umumnya ya, puber kedua ini kan sering ya kita dengar ya, puber kedua kayak gitu. Kayaknya harus benar-benar ditanggepin, dibicarakan kayak gitu antara istri dan suami. Kan kadang suami sendiri nggak sadar nih apa yang terjadi di dirinya, dia cuma merasa krisis sama dirinya, akhirnya tanpa sadar pun dia melakukan hal-hal itu dan si istri nggak paham, ya nggak? Iya. Nah itu tuh gimana kayak gitu? Apa Rizal akan bicara sama istri Rizal atau kalian sebelumnya nih jauh-jauh sebelum memasuki usia 40 tuh ada pembicaraan itu nggak? Sebelumnya kita udah ada ngobrol, terus nanti puber gini, terus istri bilang nanti kalau aku mau nupus gimana umur segini, nggak usah tuh dipikir. Kan udah aku bilang tergantung seseorang aja sih nanggepinnya. Kalau dia emang udah bawaannya dia seneng cari di luar ya jajan gitulah. Nah yang itu biasanya yang istri kadang gimana ya, terus selalu curiga lah. Kita juga sering sembunyi-sembunyi settingan itu aja sih. Apa yang Rizal harapin ke istri Rizal untuk membantu Rizal kalau misalnya di fase itu terjadi? Ya minta bantu untuk memperbaikin aja biar kita bisa lagi sama-sama lah. Sama-sama. Iya. Iya, dan menurutku itu tanggung jawab istri juga ya untuk memahami fase itu gitu. Benar. Cuman kita harus ini juga sering ngobrol juga kan. Kalau kita ada mayem dengan sebuah pernikahan ya sama aja bohong. Lebih baik nggak nikah kan? Mendingan nggak usah. Iya, kita harus ada komunikasi. Itu aja. Dia komunikasi. Betul. Apa yang kita lihat, biarpun sekecil apa kita misal keluar nih, kayak aku nih ke Denpasar nih, gini. Tadi ada gini bun, gini. Mega pun keluar pasti cerita. Kita harus tetap ada komunikasi. Kalau kita diem apa ya udah. Kita nggak tahu kan. Benar. Entah dia suaminya chatan sama orang lain, tadi ini, terus ada lagi yang ini di password, nggak istri juga nggak tahu passwordnya, yang itu bayar. Iya, nggak terbuka jadinya ya. Iya kan. Nah terus dalam pernikahan tuh ya, sebenarnya kan sudah sebebas apapun, mau gimana pun namanya. Aku ngomongin ini tentang hubungan seks ya. Sebenarnya mau kapan aja bisa, tapi ada itu laki-laki yang mereka masih self service gitu lah. Kuat kan ngomong self service. Tahu kan? Jadi walaupun ada istrinya nih, tapi dia tetap melakukan itu. Menurutmu kenapa itu, Sal?
itu biasanya apa ya? Satu ya, tak bilang kayak emang apa ya? Kayak orang hedik tuh, penyakit tuh kan? Lebih ke penyakit ya? Iya, itu dia kayak berimajinasi di luar ini ya dia. Kadang sering menghayal nih. Tadi di jalan nih atau di mana? Tadi di mana ngelihat cewek nih. Itu masih terus diinin sama dia. Itu aja. Biasanya kayak gitu. Iya. Imajinasinya dia terlalu tinggi, terus istilahnya sakit sih tuh. Iya. Lebih jatuhnya Kebawa. sakit ya. Iya, kebawa. Karena dia nggak ada. Nggak move on. Iya. Satu nggak ada ini kan kegiatan, terus hobi apa. Taunya hobinya cari cewek nih. Repot itu. Tapi Iya, emang fantasi pria itu emang macem-macem ya. Malah lebih heboh kayaknya, lebih yang apa sih bahasanya tuh, banyak macemnya lah fantasinya dibandingin perempuan kayak gitu. Perempuan mungkin standar ya udah gitu-gitu aja. Tapi kalau laki-laki itu mereka punya fantasi yang beraneka ragam, macam-macam lah. Emang bener ya gitu Sal? Itu kan baru ekspektasinya dia aja kan. Wih gini nih, mau gini nih. Wih nanti nih istilahnya kayak malam Jumat nih. Oh iya, sekarang malam Jumat. Iya. Waduh. Lagi tit. Nah, iya kan? Ekspektasinya cowok tuh terlalu apa ya? Kadang-kadang kreatif, kayaknya lebih kreatif gitu ya. Iya kan? untuk urusan ini ya. Iya. Padahal minimal cowok itu cuman apa ya? Ya istilahnya Sebenarnya ini ya kayak seks itu sendiri untuk laki-laki udah tuh berjalan seks itu aja selesai udah. Tapi mungkin sebelumnya itu udah imajinasinya udah terbangnya kemana-mana. Diawali dengan emang imajinasinya itu. Iya. Terbangnya udah kemana-mana. Padahal kalau Baru dibilang dibuka udah cuma keluar. sebentar aja kan Sa. Baru dibuka Iya udah kan? keluar. Baru dibuka udah keluar nih. Wah, repot kan. Imajinasinya dia pertama nih, waduh. Bakalan lama nih gitu. Iya, bakal lama nih. 1 jam, 2 jam. Waduh. Waduh. Dibuka. Lecet dong. Begitu proses 1 nggak ada menit. 5 menit, oh nggak ada. Iya. Nggak ada. Berarti gini ya, berarti Mas Terun nih, berarti laki tuh gayanya tok. Gaya. Ya ada beberapa ya, nggak semua ya ini ya. Iya. Semua gitu. Jadi gayanya tok gitu loh begitu. Sampai perlu kadang kan tahu sendiri ya berita-berita yang harus minum konsumsi ini itu gitu. Ada. Itu bahaya Ada, buat iya. jantung. Bahaya tuh. Itu bahaya Iya. untuk jantung juga. Saking bahaya. ekspektasinya ketinggian dan dia merasa dia tidak mampu untuk menjangkau ekspektasi itu gitu sih kayaknya. Sebenarnya ada yang tradisional. Oh ada ya Sal ya. Oh jangan pakai pribadi sendiri aja dah. Bagi dong Sal. Kayak gimana tuh? Pagi ketemu pagi nih. Hah? Iya. Pagi ketemu pagi nih. Maksudnya Panjang tidurnya ya? Ti. Oh tidurnya. Iya tidurnya. Dari pagi ketemu pagi lagi. Jadi mendingan yang itu ya, yang alami ya. Alami Alami masih aja. bisa didapat Herbal, ya. herbal. Iya. Dibandingin harus minum yang cuman Kimia sesaat gitu lah. kayaknya. Nggak bagus Itu sih juga- kalau untuk laki-laki. Ada kejadian yang nggak bisa mekar mulu, nggak bisa Nggak bisa lepas. setelah minum. Oh nggak bisa. Nggak bisa lepas atau nggak bisa tidur nih. Ayo lo. Maksudnya minum obat itu gitu Hil ya? Minum obat itu mekar terus, nggak balik ke ukuran awal. Buset dah. Wah, Nggak deh. itu kayaknya tersiksa ya. Ada nggak sih yang kayak gitu? Enggak deh kayaknya. Kalau ada yang alami nih, ada yang alami nih. Pernah baca ada Timun bagus timun. Timun. Iya. maksudnya Awet sampai pagi. Cuman dimakan gitu aja. Hah? Kok dimakan sih? Yang pakai timun siapa? Jadi Tangannya. jangan Buat rujak. Jadi sebelum having sex itu kayaknya enakan makan timun, seger kan, rujakan dulu kali ya gitu. bau dong. Masa Oh, iya. ya kan sih.
Aku masih nggak paham loh tentang timun ini loh. Coba jelaskan. Nanti aja. Nanti deh. Hilda paham nggak tiba-tiba tuh teman kita ini random langsung serut Timun nyariin timun. Jangan pakai terong bulat ya. bisa Nggak bisa nyantol keluar kan. dong. Hah? Nggak bisa keluar. apaan nggak ya? nyangkut. Aduh. Serem. Ekstrim banget ya. Iya ya. Nah, beginilah. Tapi laki-laki tuh urusan itu matters kan, maksudnya penting kan buat laki-laki ketika kamu membutuhkan. Menurutmu itu kayak gitu nggak sih? Kalau kita perempuan kan kita kadang enggak, ya oke, mungkin ada sebagian yang memikirkan size matters gitu kan. Tapi tapi kalau buat laki-laki, oh, Ukuran itu Banggaan penting. sih. aku mana rokokmu? Waduh. Kalau untuk ukuran sih alhamdulillah dari lahir ya udah. Jujur sih. Nggak, maksudnya penting nggak kalau dibilang ukuran penting. Banyak sih temen kayak nanya ke aku, kamu pakai Nanya? Iya banyak yang nanya kan. Kamu pakai obat nggak nih? Nggak, emang udah dari lahir. Emang lihat-lihatan gitu? Hah? Dipegang, Jangan gitu. sempat dipegang sama diukur. Tapi emang pengaruh Berarti- nggak sih ke berarti perempuan? Oh kita perempuan enggak ya? Masa sih? nggak, kayaknya bener kata Tika itu tuh bagian dari apanya dia ya. Kebanggaan, Hebatnya itu hebatnya kayak kebanggaan itu, dia ya. kayak gitu. Jadi, Emang size itu pengaruh ke perempuan, Rizal? Kalau saya pengaruh ke perempuan, kalau tatanya balik gimana nih? Enggak Gimana? dong, aku nggak bisa jawab kalau aku. Nah itu dia makanya aku kan laki-lakinya. Nah, makanya maksudnya dengan pengalaman nih dari cerita-cerita temen kayak gitu kan. Ukurannya segini itu ternyata pengaruh loh untuk si ke perempuannya ini kayak gitu, atau enggak, atau biasa aja. Kalau aku sih biasa aja ya. Mungkin teman-teman sih banyak nanya. ya itu Dulu balik. sempat aku dibilang ini paku bumi waktu SMA. Paku bumi nanti istrimu sekali gini bisa pakai kursi roda. Bahaya nih malam Jumat nih. Enggak lagi. Oh gitu. Apa ya, namanya? Jadi kayak apa ya? Kayak memang benar ya kebanggaan itu sendiri. Jadi sebenarnya ada salah komunikasi mungkin ya antara laki-laki sama perempuan, bahwa perempuan sebenarnya nggak tahu ya, perempuan kan banyak macamnya, tipenya banyak gitu kan. Kalau rumah tangga, anggaplah kita kasih genre umur yang maksudnya genre profesi yang ya ibu rumah tangga biasa mungkin yang cukup lelah sehari-hari gitu nggak sih? Terus kayaknya dia tidak, bener nggak sih, tidak itu loh, size itu nggak terlalu matters gitu loh. Ya tapi sebagai untuk hari, untuk apa ya, untuk kehidupan itunya si perempuannya, tapi laki-laki nangkapnya beda gitu nggak sih, bahwa itu penting, bahwa itu harus besar kayak gitu. Iya. Padahal kita nggak semua loh perempuan itu yang di ini kan, benar nggak sih? Iya. Iya kan? Langsung kita sama mungkin juga ke laki-laki ya kayaknya. Enggak, kalau untuk laki-laki besar kecil tuh enggak jadi ini kan. Cuman kalau mau cari durasi. Oh. Iya kan? Apalagi kalau sampai sama-sama klimaks. Iya. Nah, klimaks enggak? Klimaks bareng nih. Harus dong, klimaks bareng tuh harus. Nanti si lakinya udah klimaks, yang cewek belum. Lagi. Dipecutin. Jadi itu tergantung dari apanya tuh? Durasi aja sih. Durasi ya. Kalau besar kecil. Sekarang kalau besar baru 1 menit udah
letoy. Iya kan? Penonton kecewa gitu kan. Penonton kecewa. Kalau Iya, kecil, gitu. pintar, durasinya. Berarti tergantung apa sih putarannya berarti, Putarannya, guys. baling-baling bambu. Oh gitu. Apa tuh Putaran. putaran? Putaran yang gimana ya? Pusar apa maksudnya ya? Apa ya gue bilang? Putarannya gitu loh, bisa melincer-lincer. Hilda langsung Gimana cara bermainnya kan, gitu kan? Durasi Iya dan sih. bagaimana cara bermainnya kan? Nanti jangan dicoba, Hil. Apa Hilda mau private dulu? Ya kali. Sharing loh. Ya ampun, bahaya. Ya, benar. Nggak apa-apa. Benar. Itu dibutuhkan kok dalam pernikahan itu. Pasti. Karena Iya. kalau pernikahan kan kita tuh hubungan panjang ya, long relationship gitu ya, panjang loh ini. Maksudnya seumur hidup kita bersama satu orang laki-laki itu dan satu orang perempuan itu saja gitu kan. Iya, Itu kan maksudnya doa di awal kan begitu ya, kita menjaga kesetiaan dan lain-lain, tidak terpisahkan apa. Ya gimana dong sekarang kalau hubungan seks itu sendiri anyep istilahnya gitu. Ya emang harus komunikasi nih, balik lagi ya Om Rizal ya. Benar. Komunikasi, gue Harus mau kreatif, diginiin, kan? gue Iya, mau kan? diginiin, gue mau digituin gitu ya kayak. Tapi memang kita kemarin sempat kayaknya pernah ya kita ngebahas ya Hil tentang komunikasi ini ya, seks ini Iya. kadang kalau Harus. di masa di dalam rumah tangga tuh agak malu justru. Nah. Padahal salah Iya. nggak sih itu? Salah. Ya, saling terbuka kan. Iya, nggak ada malu-malu karena udah laki sendiri, bini sendiri gitu. Iya, masa mau dibukain terus nih? Saling buka dong harusnya. Masa nggak ya. buka sendiri sih, dibukain terus gitu ya? Toples kali. Tapi kalau dibukain sensasinya lain. Oh gitu. Iya, apalagi dipaksa-paksa. Buka dah. Aduh gitu. Lebih seru kan? Seru itu. Isi Terus kancingnya dilepasin, bebet gitu, kancingnya lepas. Langsung diikat, Jahitnya bingung ya. langsung diikat, langsung, aduh. Nih Hilda nih kayak serius didengerinnya. I'm listening. Hilda sambil menulis kok sebenarnya dia. Hilda jangan ambil timun ya. Ini apa? Jangan ambil Derajat timun ya. ini aku belum. Timun Jepang kayaknya deh Hilda. Aduh, kita udah ini banget ya. Maksudnya kita udah ngelantur panjang lebar nih masalah seks ini seru sebenarnya. Seru banget gitu ya. Jadi kayak memang dunia ini dunia yang sebenarnya harus kita pelajarin ya. Maksudnya pelajarin itu dalam arti nggak akan ada habisnya karena kamu bosen, ada masa jenuh, ada masa bosen dengan satu laki-laki itu atau nggak satu perempuan itu. Nggak usah dipungkiri ya, bener nggak sih kan? Nah, gimana caranya rasa-rasa bosen, rasa-rasa itu ya berwarna lagi gitu loh istilahnya. Ya satu komunikasi itu. Tetap komunikasi. Dan dua-duanya Iya. harus usaha ya, jangan nunggu aja yang satu. Bener, gitu. Jangan iya. menuntut. Jangan nuntut maunya di atas terus loh. Atau di samping terus gitu, jangan. Di samping terus. Muter jangan. aja gitu kan, jadi kan kayak roda muter. semua dapat. Pokoknya kreasi. Ya kan? Namanya roda kehidupan, ada yang di atas, kadang ada yang di bawah kan. Begitu juga. Iya. Oke. Jadi podcast malam ini seru banget. Ya ini hanya cerita-cerita seru, opini kita masing-masing ya. Jadi yang dengerin mudah-mudahan bisa ambil lucu-lucunya aja. Kalau ada sedikit ilmu pengetahuannya boleh diambil. Kalau enggak ya udah biarkan ini menjadi opini kita masing-masing. Ya. Oke. Terima kasih ya. Ya, tapi jangan lupa tetap ya kita harus bisa melihat dengan hati dan bercerita dengan rasa. Ya enggak? Karena kita kan di dalam cerita. Iya. Iya. Iya, terima kasih Om Rizal sama Ya, Ibu Mega sama-sama. yang duduk bareng ya. Cerita kalian lucu loh. Rizal.
Intinya komunikasi. Iya, komunikasi. Ya, Apapun harus dikomunikasikan. harus, Diobrolin lah. Mm-mm. Oke. Oke, terima kasih semua sudah mendengarkan. Apa dulu nih? Kan belum perkenalan. Siapa nih istrinya Rizal? Wah, istri. Istriku adalah Mega. Loh dia. Mega. Iya. Iya, jadi Om Rizal ini adalah suami saya. Pintar banget mengaku Semoga semoga kayaknya. ya akan terus jadi yang suami saya yang nggak tergantikan. Oke. Ibu Mega dari tadi nahan terus ya, sebenarnya pengen ikutan itu ya, ngomong. Iya. Nahan apa? Aku juga nahan nih seminggu nih, Tik. Loh, kok jadi nahan apa ini? Nahan seminggu jadinya nih. Oh iya, sabar Rizal. Kuda-kudanya Mega, hilang. tadi pertanyaannya terjawab ya, Gak Iya, Umbrella Girl udah Apa? terjawab ya, Gak? Umbrella Girl lewat ya. Aman ya, Hil, aman. Oke, terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita hari ini. Jangan lupa selalu share episode-episode kita, dan juga kalau mau kasih ide topik atau pertanyaan-pertanyaan bisa kirim email di tuturancerita@gmail.com. Terima kasih. Terima kasih Rizal. Ya, Yo, sampai sama-sama. jumpa. Terima kasih. Bye. Bye. Sampai ketemu lagi. Dah. Dah.